Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 14 Desember 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, Kapolda Sumatera Utara memastikan situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Labusel dipastikan berjalan aman dan kondusif. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak pada kunjungan kerjanya melantik sejumlah pejabat utama serta meresmikan berdirinya Polres Labuhan Batu Selatan yang bertempat di Jalan Lintas Kota Pinang, Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pada kesempatan ini Kapolda Su langsung meninjau lokasi bangunan kantor Polres Labuhan Batu Selatan yang sudah dapat beroperasi untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak menjelaskan terkait isu situasi Kamtibmas dan teror bom menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ini merupakan tantangan dan pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar operasi Lilin Toba tahun 2022 hingga 2023. Kapolda akan berkoordinasi ke tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Jadi salah satu sasaran dari operasi kita di dalam operasi ini nanti terkait dengan masyarakat gabungan Kamtibmas, baik itu yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus seperti ancaman terorisme. Ini menjadi tantangan nanti dalam pelaksanaan operasi. Insya Allah nanti besok saya akan rapat dulu di tingkat pusat dan kita akan tindak lanjut setelah rapat operasi di tingkat pusat, maka kita akan laksanakan operasi rapat lanjutan di tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten. Kodim 0205 Tanah Karo bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karo melakukan pengecekan lokasi rawan longsor di Jalan Medan Brastagi. Petugas juga memasang spanduk himbauan potensi bencana alam kepada masyarakat maupun pengunjung karena cuaca buruk yang masih terjadi. Kabupaten Karo merupakan daerah rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan pohon tumbang. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karo bersama dengan TNI Kodim 0205 Tanah Karo melakukan pemasangan spanduk himbauan agar masyarakat maupun pengunjung untuk waspada karena cuaca buruk dan hujan yang masih terus terjadi. Petugas masih membersihkan sisa material longsor dan pohon yang tumbang agar tidak menjadi sumber kecelakaan bagi pengendara di Jalan Lintas Medan Brastagi. Dandim 0205 Tanah Karo, Letkol Beni Aga menjelaskan, kegiatan ini merupakan kesiapsiagaan bencana alam. Jika terjadi bencana alam, petugas akan langsung diturunkan ke lokasi bencana. Dengan bekerja sama dengan pihak terkait untuk segera melakukan proses evakuasi hingga pengaturan lalu lintas. Fenomena alam yang saat ini curah hujan meningkat di daerah Kabupaten Karo, di mana akibat curah hujan tinggi ini banyak efek domino yang diakibatkan dari curah hujan seperti longsor, bencana banjir, sampai dengan jalan yang rusak mengakibatkan kemacetan. Nah, kesempatan ini kita gunakan setelah kita melaksanakan kesiapsiagaan untuk memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Supaya masyarakat juga ikut berperan serta dalam penanganan mitigasi mengurangi dampak rawan bencana. Masyarakat dan pengunjung yang akan menuju Kabupaten Karo dihimbau agar berhati-hati jika melintas di areal perbukitan, terutama saat hujan deras atau cuaca buruk. Dua orang bocah laki-laki warga Dusun 2 Kampung Lalang, Desa Sukadamai, Kecamatan Sebamban, tenggelam akibat terseret arus banjir usai pulang dari latihan Natal di gereja saat melintasi jalan alternatif daerah pinggiran tali air yang terendam banjir.
Kedua bocah laki-laki yang tewas tenggelam bernama Rizky Gali Salam dan Andrian Pratama Lubis berusia 10 tahun. Murid kelas 4 sekolah dasar di SD Negeri 107444 Sukatani, Desa Sukadamai, Kecamatan Sebamban. Menurut saksi mata Arin Sonababan, kedua bocah laki-laki yang tewas tenggelam ini diketahui baru pulang mengikuti latihan untuk perayaan Natal di gereja di Dusun Silambu, Desa Sukadamai bersama ketiga teman lainnya. Jalan pulang yang dilalui korban bersama temannya ini merupakan jalan alternatif benteng sawah yang biasa dilalui warga masyarakat sekitar. Namun karena beberapa hari terakhir curah hujan cukup tinggi mengakibatkan banjir berarus deras. Saksi mata sempat melarang korban dan temannya melintasi jalur alternatif tersebut. Namun karena tidak dihiraukan, korban bersama teman-temannya tetap berjalan pulang melalui jalan yang banjir dan berarus deras. Mengetahui kedua korban terseret arus, saksi mata sempat berusaha menolong korban. Namun kuatnya arus dan banyaknya tumbuhan di sekitar lokasi menyebabkan saksi tidak dapat mengejar kedua korban yang terseret arus. Dapatnya udah terbawa arus inilah Pak ke sana. Orang pertamanya saya sendiri, nggak ada orang mau minta tolong gitu. Baru saya suruhlah anak itu yang selamat itu, yang bisa ngerenang, pulang kampung. Kasih tahu orang gitu. Bapak memang pulang latihan Natal dari gereja GWP sana, Pak. ini memang biasa dilalui mereka atau gimana? Ya kalau nggak ada banjir sih biasa memang. Tapi ini kan keadaan banjir. Mereka mandi-mandi atau gimana? Bukan mandi, memang sengaja mau pulang. Udah saya bilang nggak bisa lewat. Nggak bisa saya ngomong dari rel ini. Pasca kejadian tersebut, pemerintah Kecamatan Sebamban menghimbau seluruh kepala desa dan kepala dusun agar menjauhkan anak-anak bermain di sekitaran sungai selama musim hujan dan banjir. Kalau warga yang banjir itu yang meninggal bukan karena banjirnya yang meninggal. Jadi anak-anak itu pulang dari gereja sekitar pukul 4 lewat. Mereka pulang yang biasanya lewat jalan memang di atas seperti sungai lah, kalau bilang parit Batak itu seperti sungai. Cuman memang pada saat itu kan sungai parit itu banjir gitu. Sudah dilarang oleh masyarakat sekitar tuh lewat dari situ. Ada nggak imbauan pemerintah Kita kecamatan? sudah mengimbau pada seluruh kades dan kadus untuk mengimbau masyarakatnya untuk menjauhi anak-anak dari sungai, dari arus yang deras. Pemirsa, korban banjir yang berada di Dusun 3, Desa Seirampah, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Sergai yang terdampak banjir masih tinggal di posko banjir yang didirikan dengan swadaya masyarakat. Saat ini Kecamatan Seirampah menjadi kecamatan yang terparah terdampak banjir setelah Kecamatan Tanjung Beringin. Upaya pemerintah terus dilakukan untuk menampung korban banjir yang berada di posko yang dibangun BPBD Sergai di beberapa titik. Namun keterbatasan yang dimiliki BPBD Sergai sehingga tidak semua warga yang terdampak tertampung di posko pengungsian tersebut. Seperti terlihat di posko yang berada di Dusun 3 Desa Seirampah, di mana posko tersebut didirikan oleh swadaya warga yang terdampak di lokasi tersebut. Salah seorang warga, Sri Darwanti, yang berada di posko mengatakan terdapat 13 kepala keluarga yang berada di posko yang dibagi di dalam ruangan, yakni sekat untuk laki-laki dan sekat untuk perempuan dengan alas tidur seadanya. Ke-13 warga Dusun 3 harus berdesakan untuk beristirahat di malam hari, sementara untuk memenuhi bahan makanan dilakukan secara gotong royong, memasak dengan bergantian. Begitu juga untuk mandi, warga harus mengeluarkan uang untuk mandi di rumah warga yang tidak terdampak banjir. Alat-alat dapur ini semua, kompor gas, aku semua. Jadi rumah ibu udah terendam, masih terendam ini? Masih. Udah berapa hari bu di posko ini tidur? Ini 3 hari yang posko ini 3 hari. 3 hari bu. Baju terutama karena kita kalau mau pulang kan udah terlalu dalam. Dan baju apa adanya kan paling ya itu berhari paling bisa dipakai ya 1 hari bisa jadi 2 hari. Ya, pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi.
Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Televisi Republik Indonesia saat ini sedang melakukan proses untuk digitalisasi pemancar di seluruh Indonesia. Saat ini TVRI memiliki 206 pemancar, di mana seluruh stasiun regional nantinya akan mendapatkan studio dan 25 OB van. Direktur Teknik Supriyono ketika meninjau pemancar Bandar Baru Deli Serdang mengatakan proses digitalisasi ini mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan akan terrealisasi sekitar 5 tahun ke depan. Dikatakan dari sisi kesiapan menuju digitalisasi, TVRI merupakan terdepan dibandingkan dengan TV swasta lainnya, di mana TVRI sudah memiliki lebih dari 130 pemancar, bahkan tahun ini ditargetkan 170 pemancar sedang dalam proses digitalisasi. Terkait dengan kesiapan digitalisasi di Sumatera Utara, Direktur Teknik Supriyono mengharapkan pemancar digital yang ada hendaknya bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga memberikan fungsi dan manfaat kepada stakeholder, sekaligus memberikan benefit bagi TVRI. Melalui penyiaran digital, TVRI benar-benar eksis dan bisa memenuhi keinginan pemirsa, sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak PNBP. Kita masih punya banyak PR ya untuk bagaimana kita membuat suatu standar digital yang layak ya. Jadi yang sekarang sudah saya lakukan adalah kita melakukan digitalisasi semua peralatan MCR ya, master control di seluruh Indonesia itu kita sudah HD. Bukan hanya digital tapi kita HD. Tinggal kita masih punya PR bagaimana caranya kita memproduksi konten-konten yang memang berkualitas HD sehingga secara total end to end dari kualitas sinyal kita itu betul-betul digital HD. Tentunya ini membutuhkan suatu tantangan yang menghadapi tantangan ini tentunya kita membutuhkan effort yang luar biasa, terutama terkait dengan masalah bagaimana kita membuat konten yang berkualitas. Di sini kita butuhkan content creator yaitu anak-anak muda yang harus kita berdayakan untuk membangun TVRI lebih maju. Kita itu kan bagian dari negara ya. Bahkan itu undang-undang cipta kerja itu kan diciptakan oleh negara. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan itu. Kita harus komplit terhadap aturan, komplit terhadap undang-undang. Itu yang menjadi acuan bahwa kenapa seluruh pemancar digital, seluruh pemancar di Indonesia yang analog itu kita matikan, membuat persiapan ya. Karena kanal-kanal yang kita gunakan juga kemungkinan akan digunakan untuk kanal digital buat TV swasta. Jadi nanti tentunya ada proses-proses yang namanya rechanneling ya. Itu kita berikan kesempatan sehingga mereka memiliki waktu ketika frekuensi analog itu sudah kita lepas. Nah di samping itu juga dengan adanya
ASO TVRI di seluruh Indonesia tentunya ada manfaat lain, yaitu terkait dengan efisiensi anggaran. Jadi kita tidak perlu membayar biaya frekuensi lagi untuk beberapa puluh lokasi yang masih analog. Saat ini TVRI Sumatera Utara memiliki 20 pemancar. 6 diantaranya telah digital, yakni pemancar Bandar Baru, Parapat, Simar Jarunjung, Tarutung, Padang Sidempuan, dan pemancar Gunung Sitoli. Untuk pemancar Sidikalang dalam waktu dekat akan segera beralih ke digitalisasi. Sedangkan 13 pemancar lagi masih menunggu kebijakan dari pemerintah yang ditargetkan terrealisasi pada tahun 2025. Kepala TVRI Sumatera Utara, Tahrijal mengatakan, untuk mendukung TV digital masih kekurangan sumber daya manusia yang handal di bidangnya. Selain jumlah karyawan yang terbatas, juga perlu adanya dukungan dari TVRI Pusat dengan memberikan pelatihan yang intensif agar petugas pemancar dapat mengikuti perkembangan teknik digitalisasi yang dibutuhkan saat ini. Kalian tiap hari ada di sini. Pemirsa, KPUD Serdang Bedagai melakukan uji publik tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD pada pemilu 2024 mendatang. Sesuai ketentuan PKPU, jumlah kursi DPRD Serdang sebanyak 45 kursi. Berbagai kegiatan tahapan pemilu 2024 sudah dilakukan KPU Sergai, seperti halnya uji publik tentang penataan dapil dan alokasi kursi DPRD pada pemilu 2024 nanti. Dari sejumlah masukan yang disampaikan partai politik, tokoh agama, dan sejumlah organisasi jurnalis yang ada di Sergai, secara keseluruhan masih mengikuti jumlah dapil dan kursi pada pemilu 2019 yang lalu. Saat ini Sergai terdapat 5 dapil yang dibagi atas 17 kecamatan yang ada, serta 45 jumlah kursi yang sesuai dengan jumlah penduduk. Ya, maksud kami dan dua sebesar 669.746 yang merujuk pada pasal 191 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Maka dengan itu Serdang Bedagai masuk kategori jumlah penduduk di atas 500.000 sampai dengan 1 juta penduduk dengan kuota kursi 45. Saat ini untuk kuota 1 kursi terdapat 14.883 suara. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Misriyadi mengatakan, adapun rumus penentuan sejumlah kursi yang ada di 17 kecamatan berdasarkan pembagian rumus yang ada. Sementara ada pertanyaan dari sejumlah partai politik cara menentukan jumlah kursi di kecamatan yang kurang jumlah kuota kursinya, seperti Kecamatan Bintang Bayu dilakukan penggenapan bilangan dan pembagian jumlah penduduk secara keseluruhan. Rumusannya dia kan kita bagi berapa angka bilangan pembagi penduduk, ya kan, sesuai dengan ketentuan mencari jumlah angka bilangan pembagi penduduk adalah jumlah penduduk bagi 45 kursi. Ternyata di Kotari dan Selinda hanya 9.000 sekian. Jadi itu minimal di sana kita jumlahkan hanya 0,5 sekian. Jadi kita buatkan menjadi 1 kursi di sana. Menjelang pemilihan umum pemilu tahun 2024 mendatang, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Toba menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang bertempat di Wita Cafe, Jalan Pemandian Lumban, Silintong, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba. Sudah ditanya tadi yang pertama. Para peserta sosialisasi diikuti pelajar, mahasiswa, insan pers, ormas, OKP, ASN, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya. Sosialisasi dihadiri Ketua Bawaslu Toba, Romson Poskoro Purba, Koordinator Divisi Kordip Japarlin Napitepulu, Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Thomson Manurung, Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Frans MS Hutapea. Sosialisasi memasuki sesi penyampaian materi oleh para Kordip Bawaslu dan Ketua Bawaslu Toba serta narasumber yang dirangkai dengan sesi tanya jawab peserta dan pemateri. Dalam paparannya, Kordip Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Thomson Manurung berharap peserta sosialisasi dapat mengimplementasikan materi sosialisasi dalam upaya pengawasan pemilu partisipatif untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat.
Selain itu, peserta sosialisasi dan elemen masyarakat lainnya diharapkan dapat memberikan atensi melalui informasi awal terhadap objek potensi tindak pelanggaran. Objek potensi pelanggaran bisa saja terjadi pada data pemilih, tahapan pencalonan, masa kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan dan penghitungan suara. Koordinasi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Parlin Napi Tupulu dalam materi mengurai urgensi pemilu berdasarkan indikator-indikator yang berpotensi terjadinya tindak pelanggaran. Tantangan yang menjadi potensi pelanggaran pemilu 2024 masih saja politik uang, ASN tidak profesional, politik identitas, dan indikasi keberpihakan pihak penyelenggara. Ketua Bawaslu Toba Romson Poskoro Purba mengatakan dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu Toba sejatinya selalu melakukan pengawasan secara ketat dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Tulisan ini kita anggap adalah sebagai awal untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Toba khususnya bersama-sama kita akan melakukan pengawasan untuk pelaksanaan pemilu serentak di 2024 nanti. Semoga apa yang kita inginkan bahwa pemilu itu berjalan dengan baik, lancar, aman, dan kondusif itu terjadi. Selain ini juga kita akan mengajak membentuk tim kecil, tim pengawas partisipatif namanya, yang bisa menggerakkan terhadap pelaksanaan partisipatif ke depan. Bahwa seluruhnya masyarakat elemen itu dibutuhkan untuk melakukan pengawasan bersama Bawaslu. Sejumlah ruas jalan yang akan dilalui para pemudik Natal dan Tahun Baru dipantau petugas kepolisian. Khusus di Kepulauan Nias, petugas mulai melakukan pengaturan lalu lintas pada titik tertentu. Beberapa ruas jalan utama telah dipersiapkan sebagai jalur mudik Natal dan Tahun Baru 2024 di wilayah Kepulauan Nias, termasuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, serta drainase bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Saat ini petugas Satuan Lalu Lintas Polres Nias telah ditempatkan pada sejumlah titik, utamanya pada lokasi yang sedang dibangun drainase dan gorong-gorong sebagai saluran air. Seperti halnya di sepanjang ruas jalan lintas provinsi penghubung kota Gunung Sitoli dengan Kabupaten Nias Utara, dipantau petugas karena terdapat 3 titik kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas. Akibat masih belum selesainya pembangunan drainase yang sedang dikerjakan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Pengaturan lalu lintas diberlakukan di lokasi ini dengan terapan satu arah secara bergantian, termasuk mencegah kerawanan kecelakaan lalu lintas menjelang Natal dan Tahun Baru. Sekarang ini melaksanakan pengecekan arus lalin dan jalan-jalan yang diperbaiki. Dari Jalan Sudarso hingga sampai mengarah ke Nias Utara ini, Jalan Nias Utara, ada 3 titik tadi yang kami cek, yaitu ada perbaikan gorong-gorong sebanyak 3. Dan kami harap bahwa pembangunan yang dibuat oleh pemerintah ini bukan menjadi suatu penghalang untuk kita untuk melaksanakan kegiatan aktivitas di jalan. Namun kita upayakan dan berhati-hati supaya perjalanan dan perbaikan jalan juga bisa selaras dengan aktivitas masyarakat di Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias pada. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Mari Pak. Mari. Ini kan suka warna air. Wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting.
Pria ber-KB itu keren. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, masyarakat petani melakukan penanaman massal gerakan urban farming pencanangan kawasan pertanian terpadu Kabupaten Dairi. Dengan dukungan dan pendampingan pemerintah serta kemitraan swasta, diharapkan dapat merealisasikan agri dairi unggul yang meningkatkan hasil produksi dan mensejahterakan petani. Program pencanangan kawasan pertanian terpadu atau KPT Kabupaten Dairi telah digulirkan dengan mengoptimalkan lahan yang selama ini kurang produktif dengan gerakan urban farming melalui penanaman massal bibit cabai merah, sorghum, jagung, buah-buahan, dan tanaman hortikultura lainnya. Petani mulai menanam di lahannya masing-masing. Para petani terus didorong untuk fokus menanam frontal food, yaitu tanaman yang banyak dibutuhkan masyarakat dan mempengaruhi inflasi. Dengan memperluas klaster pangan binaan baru sebagai kawasan pertanian terpadu seperti di Kecamatan Parbuluan dan Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Dengan program KPT ini diharapkan membantu masyarakat petani Dairi yang sempat mengalami krisis multidimensi sejak pandemi COVID-19, permasalahan mahalnya harga pupuk dan bibit, biaya modal, dan juga tidak adanya jaminan harga pada saat panen raya tentu akan merugikan petani. Para petani sangat berharap program KPT ini berhasil dan dapat meningkatkan perekonomian mereka. Jadi tumbuhannya, kalau itu kan Pak Bupati sekali 2 kali seminggu datang sini, menengok lahan, menengok orang yang bekerja, menengok orang malas, menengok orang yang rajin gitu. Makanya aku tetap datang Bapak Bupati, aku tetap di sini. Ladang inang yang selama ini di mana? Itu mulai dapat tadi yang simpang 3 itu, kopi ada 1 hektar. Penghasilan kita gimana selama ini, Inang? Ya, kalau penghasilan nggak ada lah, cuma malu diri sendiri lah. Itu makanya belum ke sini. Dari aku bantuan dari Bapak Bupati itu. Program Kawasan Pertanian Terpadu Dairi ini merupakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Dairi berkomitmen membantu petani merealisasikan agri dairi unggul untuk mensejahterakan petani. Kepala Dinas Pertanian Dairi Robot Simanulang mengatakan dinas terkait terus ke lapangan mendampingi petani antara lain dengan sosialisasi dan edukasi, peningkatan produksi melalui pemberian sarana produksi alat dan mesin pertanian, perbaikan infrastruktur kolokasi KPT, penggunaan pupuk organik, penyaluran subsidi bantuan transportasi, pengiriman komoditas pangan, permodalan kur klaster dari perbankan. Untuk kestabilan harga dibutuhkan kerjasama dan kemitraan dengan menggandeng pihak swasta, mendorong kelembagaan petani ke dalam koperasi produsen, serta membangun teknologi digital. Kita berbasis CPCN. Ya, Ibu tadi selalu mengingatkan saya bahwa lahan yang akan kita kembangin, kita buka, kita tangani itu adalah lahan memang yang ada petaninya. Ya, sekali lagi gitu ya, yang ada petaninya. Ini bukan corporate, ya, ini bukan milik pengusaha, tetapi milik petani per petani. Ya, tetapi dibantu oleh banyak pihak, dibantu oleh pengusaha, apa itu off-taker, apa itu supplier, termasuk akses permodalan melalui pool. Nanti begitu apa skema yang akan kita coba buatkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR sedang mengerjakan konstruksi jembatan Aek Tano Ponggol, Kelurahan Si Ogung-Ogung, Kecamatan Pangururan di Kabupaten Samosir. Pengerjaan konstruksi jembatan dengan panjang 294 meter dibangun untuk mendukung pengembangan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional KSPN prioritas, destinasi pariwisata super prioritas DPSP.
Pengerjaan jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir ini direncanakan rampung pada Desember tahun 2022 ini. Pembangunan jembatan AEK Tano Ponggol dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya Persero Tbk bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara APBN tahun 2020-2022 senilai 157 miliar. Namun sangat disayangkan pihak kontraktor pelaksana selalu tertutup dan tidak mengizinkan awak media untuk konfirmasi sejauh mana progres pencapaian pekerjaan mereka. Pantauan di lapangan hingga saat ini jembatan AEK Tano Ponggol masih dalam tahap pengerjaan. Menurut salah seorang warga Trisno Sitanggang, pembangunan jembatan Tano Ponggol ini sangat diharapkan selesai bulan Desember 2022. Untuk kelancaran arus lalu lintas bagi wisatawan yang datang, khususnya bulan ini, diprediksi akan banyak wisatawan datang. Warga juga sangat mendukung pembangunan jembatan AEK Tano Ponggol untuk mengubah wajah kawasan wisata ini yang berdampak bagi ekonomi lokal dan nasional. Tano Ponggol merupakan satu-satunya akses darat untuk menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Kami sebagai warga Simunghubung ini mendukung penuh atas pembangunan jembatan Tano Ponggol yang menghubungkan dua pulau, yaitu Pulau Samosir dan Pulau Sumatera. Dan dengan ini kami mendukung penuh karena di sini pekerjaan Tano Ponggol ini bermanfaat. Sementara itu pemirsa, 2 pekan menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, harga cabai terus merangkak naik di pasar tradisional Tanjung Selamat, Tanjung Anom, Pancur Batu, dan Deli Serdang. Harga cabai merah terus merangkak naik 2 pekan menjelang Natal dan Tahun Baru. Para pedagang di pasar tradisional Tanjung Selamat menjual cabai merah dengan harga Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai di pasar tradisional Tanjung Selamat, Puji, menuturkan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai, tomat, dan sayur mayur terus merangkak naik. Harga cabai merah saat ini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai merah sempat turun Rp2.000 per kilogram. Sementara harga cabai hijau dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram, sebelumnya Rp15.000. Sedangkan cabai rawit naik menjadi Rp60.000 per kilogram, sebelumnya Rp30.000. Begitu juga dengan harga komoditas kebutuhan pangan pokok lainnya, seperti tomat terus mengalami kenaikan harga. Saat ini harga tomat mencapai Rp15.000 per kilogram, sebelumnya Rp5.000 per kilogramnya. Untuk harga bawang merah dan bawang putih masih tergolong normal Rp25.000 per kilogramnya. Menurut Puji, faktor cuaca menjadi pemicu naiknya harga jenis sayuran. Cabai sama tomat mesti naik ini bang. Minggu mau Natal inilah naik ya. Cabai dari 20 sampai 40 ini bang. Sementara tomat dari 6.000 sampai 15.000. Kalau masih bawang masih stabil lah. Sayur-sayuran ini pun masih agak naik ini karena hujan. Hujan kan naik lah semuanya ini. Ya pemirsa, informasi seputar pencurian sepeda motor di Kota Medan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus
menjaga solidaritas, serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, komplotan pencurian sepeda motor yang kerap mengincar tempat kos di Kota Medan kembali beraksi. Dalam aksinya pelaku melompat pagar dan merusak gembok dengan tang pemotong dan berhasil membawa 2 unit sepeda motor milik penghuni kos. Aksinya sempat rekam kamera pengawas atau CCTV. Inilah detik-detik pelaku pencurian sepeda motor saat rekam kamera CCTV yang beraksi di salah satu tempat kos yang berada di Jalan Setiabudi, Gang Rambutan 1 Medan. Pelaku yang berjumlah 3 orang ini berbagi tugas dalam melancarkan aksinya. Seorang pelaku melompati pagar kos dan kemudian memeriksa sepeda motor yang terparkir. Merasa aman, pelaku langsung merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T. Sementara seorang pelaku lagi menunggu di luar memberikan tang pemotong kepada rekannya. Untuk merusak gembok pagar kos yang masih terkunci tidak butuh waktu lama. Sepeda motor Matic incaran pelaku berhasil didorong keluar pagar kos. Kemudian seorang pelaku kembali masuk ke areal kos dan kembali mencuri sepeda motor yang terparkir sehingga pelaku berhasil membawa kabur 2 unit sepeda motor. Penjaga tempat kos Adi Lintong Sihombing mengatakan peristiwa pencurian ini baru disadari saat salah satu penghuni kos hendak keluar dan melihat gembok pagar sudah dalam keadaan terbuka. Dia bawa motornya itu di apa ya bang? Pakai kunci T atau dipatahkan stangnya gimana? Satu dipaksa matakan stang sama pakai kunci T itu kan. Satu lagi memang udah ada kunci jokernya. Dia bawa ini juga bang, bawa kunci pagar juga pemotong. Iya ada kunci kunci potong besi. Ketiga pelaku dalam menjalankan aksinya tergolong nekat. Pasalnya pelaku beraksi pada pagi hari saat sekitar lokasi sudah ramai. Pasca kehilangan sepeda motor, korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Sunggal dan berharap polisi segera menangkap para pelaku. Wanita mengedarkan uang palsu yang ditangkap warga di sebuah warung di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Beberapa waktu lalu ternyata seorang pedagang pakaian bekas. Dari hasil pemeriksaan, polisi uang palsu ia dapatkan dari pembeli. Terlihat dari video amatir yang direkam salah seorang warga di lokasi kejadian saat pelaku kedapatan berbelanja di sebuah warung yang berada di Simpang Dalu 10, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang sempat viral di media sosial. Terlihat warga bersama Babin Kamtibmas desa setempat sedang menginterogasi pelaku. Untuk menghindari amukan massa, pelaku langsung diamankan ke Mapolresta Deli Serdang. Pada saat diinterogasi, pelaku bernama Reni Susilawati Panjaitan merupakan warga Kecamatan Batangkuis. Keseharian pelaku sebagai penjual pakaian bekas di pusat kota Batangkuis. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mendapatkan uang palsu dari salah seorang pembeli dagangannya. Namun karena merasa tertipu dan merugi, pelaku kemudian membelanjakan uang tersebut untuk mendapatkan tukaran uang yang asli. Dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut ke warung-warung yang ada di Deli Serdang. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang, Kompol IKD Heri Cahyadi mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan dari tangan pelaku didapat uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 20 lembar dari dalam tas pelaku. Pihaknya masih mendalami dan memburu pelaku utama pembuat uang palsu tersebut. Ayat 2 dan ayat 3 dari Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, di mana di sini bunyinya yaitu memalsukan, mengedarkan dan atau menyimpan mata uang palsu. Itu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Para pencuri tersangka ada uang palsu sebanyak 22 lembar, uang pecahan 100.000. Kemudian ada hasil belanjaan berupa sembako, kemudian ada uang kembalian yang diperoleh dari pedagang, ada pemilik toko.
Pemirsa, kejuaraan daerah Kejurda Bola Voli Pantai Putra-Putri PBVSI Sumatera Utara tahun 2022 berlangsung dari 12 hingga 17 Desember 2022 di Pantai Batu Hoda Beach, Samosir. Kejurda Voli Pantai Putra-Putri diikuti 36 tim dari 18 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Di antaranya dari Kota Medan, Langkat, Deli Serdang, Gunung Sitoli, Pematang Siantar, Tapanuli, Madinah, Labuhan Batu, Pakpak Barat, Tanjung Balai, dan lainnya. Ketua Panitia Voli Pantai PBVSI Edi Usmawan mengatakan, Kejurda Voli Pantai Sumatera Utara ini dimaksudkan untuk menjaring atlet muda berbakat sekaligus persiapan seleksi PON ke-21 berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara pada 2024 mendatang. Dikatakan nantinya para atlet yang bertanding pada Kejurda Voli Pantai di Batu Hoda Samosir ini diseleksi kembali hingga mendapatkan perwakilan atlet voli pantai PON Sumatera Utara. Ia berharap para atlet tetap menjunjung sportivitas dan dapat bekerja sama agar pelaksanaan Kejurda berjalan lancar dan sukses sesuai moto PBVSI Bola Voli Sumatera Utara Juara. Tujuan utama adalah pembinaan atlet bola voli di Sumatera Utara ini untuk kegiatan PON 2024 yaitu Aceh dan Sumut. Dan juga disinilah kita akan menjaring atlet-atlet yang berpotensi untuk mewakili Provinsi Sumatera Utara. Agar atlet-atlet yang mengikuti kegiatan ini serius untuk bertanding dan juga di sini fair pemilihannya itu karena sudah ada tim pemandu bakat. Sementara itu, Panitia PBVSI Kabupaten Samosir, Castro Benget Silalahi, sebagai tuan rumah pihaknya sangat bangga karena dipercaya sebagai daerah pelaksanaan Kejurda Voli Pantai Sumatera Utara. Dikatakan melalui Kejurda Voli Pantai ini menjadikan Pantai Batu Hoda Samosir merupakan daerah destinasi wisata favorit masyarakat. Dan berharap dengan pelaksanaan Kejurda Voli Pantai menambah daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke daerah Pantai Batu Hoda. Kami akan terus berusaha melakukan yang terbaik, melakukan pembinaan khususnya di bola voli pantai karena merupakan daerah yang sangat strategis dengan kondisi daerah kita. Dan kita berharap semoga bola voli di umumnya Sumatera Utara bisa berprestasi. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum prenatal dan tahun baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023.
Pemirsa, setelah menerima SK penetapan status siaga bencana hidrometeorologi dari 3 daerah di akhir tahun 2022, pemerintah Provinsi Jambi menaikkan status bencana hidrometeorologi dari waspada menjadi siaga. Setelah secara resmi menerima surat keputusan penetapan status siaga bencana hidrometeorologi dari 3 daerah, yakni Kabupaten Merangin, Tebo, dan Muara Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pemerintah telah menaikkan status bencana hidrometeorologi Provinsi Jambi dari waspada menjadi siaga. Status siaga bencana hidrometeorologi ditetapkan untuk memudahkan penanggulangan sejumlah bencana di wilayah Provinsi Jambi, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang, khususnya pada periode musim penghujan di akhir tahun 2022. Status siaga bencana hidrometeorologi ditetapkan dari awal Desember hingga akhir Desember mendatang. Namun jika pada awal tahun 2023 wilayah Provinsi Jambi masih memiliki potensi bencana hidrometeorologi, status siaga tersebut akan kembali diperpanjang. Sementara untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2022, pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga pada APBD senilai 300 juta rupiah yang dapat digunakan sebagai alokasi awal penanganan bencana. Proses pemanenan telah dilakukan petani jagung di Kabupaten Seluma. Selama proses penanaman hingga panen, petani mengeluhkan kenaikan biaya modal pertanian. Petani jagung yang menggarap lahan disediakan pemerintah daerah di kawasan Simpang 6 Seluma mulai memanen hasil penanaman. Diperkirakan petani mengumpulkan kurang lebih 1 ton jagung hasil penanaman yang dilakukan 3 bulan lalu. Dalam proses penanaman hingga pemanenan, petani mengeluhkan kenaikan harga bibit, pupuk, dan racun. Harga bibit jagung saat ini berkisar Rp600.000 per 5 kilogram. Dari sebelumnya Rp400.000. Kemudian harga pupuk urea dari sebelumnya Rp200.000 kini naik menjadi Rp350.000. Dan harga racun rumput saat ini Rp200.000 per liter. Dari sebelumnya hanya sekitar Rp80.000. Kalau gangguan hama boleh dikatakan ada, cuman nggak ngaruh kalau gangguan hama itu. Cuman bibit sama pupuk, terus sama racun gitu. Itu yang kami keluhkan sebagai petani itu. Petani berharap agar ke depan harga bibit, pupuk, dan racun kembali normal. Ketersediaan jagung lokal sebagai salah satu bahan pokok sangat penting untuk dijaga dalam menghadapi kenaikan berbagai harga bahan pokok dan inflasi yang terjadi jelang pergantian tahun. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Dinas Perindak Provinsi Bengkulu mengklaim stok bahan pokok aman hingga akhir tahun. Namun sejumlah bahan pokok diprediksi naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Meminta masyarakat untuk waspada terhadap kenaikan harga bahan pokok seperti cabai, minyak goreng hingga bawang. Salah satu kebutuhan pokok yang berpotensi naik jelang akhir tahun adalah cabai. Saat ini harganya berkisar di angka Rp30 hingga Rp40.000 per kilogram. Namun menjelang akhir tahun bisa naik menjadi 2 kali lipat. Tidak hanya cabai, berdasarkan pantauan harga kebutuhan pokok, daging-dagingan, minyak goreng dan bawang merah juga mulai mengalami kenaikan. Kadis Perindak Provinsi Bengkulu Yenita Syaiful mengatakan, sejumlah kebutuhan pokok yang naik bukan disebabkan oleh kelangkaan stok. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca serta kejadian ekonomi jelang hari besar keagamaan. Seperti Hari Raya Natal serta libur Tahun Baru. Namun Yenita memastikan kenaikan juga tidak terlalu tinggi, hanya naik Rp1.000 hingga Rp2.000. Kalau di pasaran, kalau kita kan data yang baru masuk kami hari Jumat yang lalu. Nah, kita lihat yang hari Jumat yang lalu itu stabil ya, tapi memang ada yang sudah terbiasa naik, kayak seperti daging kan harusnya kan 85 ribuan, dia masih 130. Itu yang sudah bertahan lama seperti itu. Nah, kalau yang telur ayam itu sedikit meningkatnya seperti itu. Dan cabai merah juga agak sedikit gitu seperti itu. Kalau yang lainnya tuh biasa saja. Sejumlah instansi akan melakukan tindakan penstabilan harga
dengan menyiapkan stok tambahan. Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Sisardi mengatakan OPD-nya juga siap untuk melakukan upaya penstabilan harga. Dinas Ketahanan Pangan siap untuk mengimpor cabai jika kenaikan harga terlampau tinggi. Pada saat ini kita kan ada dari Perindak, dari Bepom, kita menjamin bahwasanya pangan menjelang Nataru ini dinyatakan aman, baik dari sisi jumlahnya termasuk mutunya. Artinya kan kita melihat bagaimana dari sisi penyimpanannya, bahan-bahan pangan kita itu dinyatakan aman. Meskipun ada, tadi kita memberikan pembinaan bagaimana cara penyimpanan yang benar seperti disampaikan oleh Pak Bayu di Balai POM tadi. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Egodiantoro. Dan saya Widyotami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.